Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety dengan begitu banyak sensasinya, dengan begitu banyak keluhannya, dengan begitu banyak yang dirasa. Teman-teman tetap semangat karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini pemulihannya itu butuh proses. Untuk teman-teman yang belum sembuh atau teman-teman itu yang belum membaik, teman-teman tetap optimis karena dengan kita optimis, kita semangat membangkitkan energi positif dan itu sangat sekali bisa membantu kesembuhan kita semakin cepat. Dan untuk kesempatan kali ini saya berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Untuk teman-teman yang masih belum juga paham tentang gangguan ini dan teman-teman itu berharap cepat dan cepat, tapi teman-teman masih belum menjalankan metode-metode penyembuhannya, simak sampai dengan selesai. Barangkali pengalaman-pengalaman pribadi saya bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, sensasinya biasanya kita rasakan setiap hari. Sensasinya itu begitu nyata. Bagi orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan ini, apapun yang kita katakan, apapun yang kita keluhkan, mereka tidak akan percaya. Dan ketika kita bercerita ke mereka-mereka yang tidak pernah mengalami gangguan ini, kita hanya mengalami tekanan saja. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman kurangi untuk mengeluh kepada orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan ini. Karena apa? Itu akan menjadi beban pikiran kita saja. Jadi mulai sekarang teman-teman itu harus fokus kepada penyembuhan, fokus kepada pemulihan dengan cara seperti apa? Banyak metode-metode sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety dengan begitu banyak sensasinya. Salah satu metode yang pernah saya jalani juga adalah menerapkan terapi mandiri. Apa itu terapi mandiri? Kita menjalankan 3 pola hidup sehat ya teman-teman ya. Dari pola makannya, terus pola hidup kita, terus pola pikir kita. Kita perbaiki. Ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kita itu merasakan banyak sensasi. Belum lagi sensasi-sensasi psikis kita. Karena rasa yang tidak nyaman di fisik kita, rasa yang tidak nyaman di tubuh kita, menjadikan mental kita itu turun. Karena kita takut, karena kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita. Belum lagi kita selalu kepikiran apakah ini bisa sembuh. Karena setiap hari saya merasakan ini saja seperti tidak ada kemajuan. Apakah saya terkena penyakit berat? Apakah orang lain merasakan juga seperti saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya dulu juga mengalaminya setiap hari. Setiap hari rasanya takut, tidak ada semangat hidup, seperti sudah tidak ada harapan lagi ya. Untuk teman-teman jangan khawatir ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety memang sensasinya seperti itu. Nanti ketika teman-teman itu asam lambungnya sudah mulai membaik, kecemasan mulai terkendali, mental teman-teman itu sudah semakin meningkat, semakin bertambah, insya Allah energi juga itu akan bertambah. Dengan energi bertambah itu, insya Allah teman-teman itu akan lebih cepat sembuhnya. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman usahakan jangan lagi menakutkan sensasi-sensasi itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita berlatih. Sensasi-sensasi yang kita rasakan setiap hari, setiap saat, bukan lagi hanya sensasi fisik saja, tapi sensasi psikisnya juga ya. Kita sudah rasakan berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita masih menakutkan dan mengkhawatirkan itu hanya akan menambah beban pikiran kita dan itu hanya akan memperlambat kesembuhan kita. Jadi mulai sekarang teman-teman berlatih untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi itu. Banyak sekali metode-metode penyembuhan ya. Masing-masing orang sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety pasti punya pengalaman yang berbeda. Jadi pengalaman-pengalaman saya, dulu saya juga berobat. Dulu saya juga mengkonsumsi obat. Untuk apa? Kita pahami dulu, kita cari tahu dulu gangguan asam lambung kita jenisnya itu seperti apa. Ada beberapa yang menyampaikan menurut pengalamannya sendiri, menurut pengalamannya masing-masing. Apabila kita sudah didiagnosa memang ada luka lambung, radang lambung, iritasi lambung, ya kita obati dulu. Karena apa? Dengan kita mengalami radang lambung, luka lambung, ya peradangan, terus apa namanya tukak lambung dan sebagainya ya teman-teman, atau bisa dibilang itu gastristis ya, ada luka di lambung.
kita pasti merasakan sensasi yang luar biasa. Setiap hari akan muncul sensasi. Mau makan pantangan dan nggak pantangan, setiap hari sensasi-sensasi di area perut ya, termasuk kembung, begah, celekit-celekit, panas, terus sakit berpindah-pindah ya, itu saya dulu juga alami. Jadi teman-teman harus pahami dulu, bukan hanya dengan kita itu tidak menakutkan sensasi yang muncul itu ya, tapi ketika teman-teman sudah diperiksa dan tidak didiagnosa, ada luka lambung, ada radang lambung, terus lambung tidak ada masalah, tapi teman-teman masih merasakan kembung, begah, itu bisa karena apa? Itu bisa karena teman-teman itu sedang banyak beban pikiran sehingga asam lambung kita itu bereaksi. Ya, faktor kecapean, telat makan itu juga bisa memicu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus pahami dulu. Teman-teman harus pastikan dulu gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa ya. Kalau teman-teman didiagnosa memang sudah ada luka lambung, radang lambung, tukak lambung, itu obati dulu ya teman-teman. Banyak sekali pilihan obat ya. Teman-teman bisa periksa ke dokter, nanti dikasih obat resep dari dokter ya. Ada juga yang memang dengan herbal ya teman-teman ya. Jadi kalau saya dulu pakai herbal untuk perawatan di lambung itu simpel saja ya teman-teman ya. Pakai madu dan pati angkrik atau pati irut. Itu untuk perawatan di lambung. Selebihnya saya menerapkan metode secara mandiri. Dengan cara seperti apa? Dengan cara saya itu berlatih menerapkan 3P secara konsisten dari pola makan, pola hidup, pola pikir saya perbaiki. Dulunya saya itu sering begadang, saya tidak begadang lagi. Dulunya itu saya jarang olahraga, saya usahakan olahraga jalan pagi. Dulunya saya sering menyepelekan tentang jam makan, saya usahakan untuk tidak telat makan. Saya jaga konsumsi makanan-makanan yang sekiranya tidak memicu asam lambung. Apakah ada hubungannya makanan dengan sensasi-sensasi seperti ini? Berbagai macam pendapat pasti ada ya teman-teman ya. Jadi kalau pendapat saya, apakah ada hubungannya ketika kita mengalami gangguan asam lambung kita harus menghindari makanan-makanan tertentu? Kenali dulu jenis gangguan asam lambung teman-teman seperti apa. Kalau di lambung teman-teman tidak ada masalah, tidak ada luka ya, tidak ada peradangan, mungkin untuk makanan tidak ada masalah ya. Tapi kalau saya dulu karena memang didiagnosanya itu ada luka lambung, radang lambung, tukak lambung ya. Saya mengalami GERD juga ya. Jadi saya sembuhkan itu dulu ya teman-teman, minimal sudah mulai membaik ya teman-teman. Karena apa? Dengan kita mencoba tidak menakutkan dan mengkhawatirkan sensasi-sensasi itu, dengan kita itu mengalami yang namanya gangguan di lambung, luka lambung, tukak lambung, iritasi di lambung, kita susah untuk konsentrasi atau kita susah untuk melupakan sensasi-sensasi itu. Karena sensasi-sensasi itu dirasakan itu nyata. Kembung begah itu setiap hari, belum lagi perih, belum lagi terasa ganjel, belum lagi rasa celekit-celekit, belum lagi dada terasa ngap, belum lagi nafas itu berat, belum lagi itu rasa nggak nyaman di tenggorokan, mata buram, keliengan, dan sebagainya. Banyak sekali sensasi-sensasi yang dulu saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi menurut saya penting untuk mengetahui jenis gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa. Metode penyembuhannya bisa saja berbeda, masing-masing orang bisa saja berbeda. Nah, inilah ya teman-teman, kenapa bisa berbeda. Masing-masing orang metode penyembuhan ya, sembuh dari gangguan ini itu bisa punya pengalaman yang berbeda. Karena jenis gangguan asam lambung, GERD, anxiety mungkin bisa saja berbeda, levelnya berbeda, tingkat parahnya berbeda. Jadi untuk teman-teman, ayolah mulai sekarang jangan mencoba untuk melatih, jangan menakutkan sensasi-sensasi itu ya teman-teman ya. Karena apa? Dengan kita tidak menakutkan sensasi-sensasi seperti itu, minimal ya kita bisa lebih fokus untuk penyembuhan. Kita lebih fokus untuk menerapkan 3P, pola makan yang baik, pola hidup yang baik, pola pikir yang baik. Insya Allah itu akan membuahkan hasil. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah menjalankan 3P secara konsisten, masih ada sensasinya. Teman-teman jangan putus asa, teman-teman tetap semangat, karena semangat itu bisa membangkitkan energi positif. Mulai dengan teman-teman itu memikirkan sesuatu, mau melakukan sesuatu, mau menghadapi sesuatu, pikirlah dari sudut pandang positifnya dulu. Karena apa? Itu nanti akan menjadi kebiasaan dan ini sangat membantu sekali dalam proses penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Jadi untuk teman-teman ya, jangan khawatir, jangan takut.
mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti teman-teman juga akan sembuh dan teman-teman juga akan punya metode tersendiri sembuh dari gangguan ini. Jadi mulai dari sekarang teman-teman coba amati dulu, pahami dulu, pastikan dulu gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa. Kalau memang kita didiagnosa ada luka fisiknya, di lambung sudah ada luka, ada peradangan, diobati dulu. Kalau teman-teman sudah berobat ke sana kemari, teman-teman sudah bosan minum obat, bisa dengan herbal-herbalan di sekitaran rumah kita saja, yang ekonomis saja, padi anggrek, madu, ya teman-teman itu bisa untuk perawatan dari luka lambung itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali metode-metode penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Yang penting teman-teman itu tetap semangat dan konsisten menjalani 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita perbaiki secara perlahan. Oke teman-teman ya, teman-teman tetap semangat ya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini bisa sembuh. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.